Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta gabus dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Dunia Gabus Lampung, channel yang membahas seputaran budidaya ikan gabus. Bertemu lagi bersama saya Iwan. Nah, di video pagi ini saya akan mencoba membuat video tutorial pengobatan terhadap ikan gabus ya. Nah, kebetulan kolam saya ini yang berjumlah di atas 5.000 ikan ya, hampir 6.000-an ikan ini pada hari ini mendapatkan sedikit problem, yaitu penyakit. Ikannya pada mati ya. Nah, penyakit ini belum diketahui pasti apa sebenarnya, atau memang benar-benar penyakit atau cuma hanya perubahan iklim yang agak ekstrim. Bisa saja mungkin virus atau bakteri, atau memang benar-benar hanya perubahan musim iklim yang cuaca yang sangat ekstrim, dari panas kemudian hujan kemudian panas lagi. Ini banyak yang mati teman-teman. Tuh, banyak sekali yang mati. Ya nggak banyak sih, cuma beberapa. Nah, ini langsung saya respon, akan saya treatment. Jika treatment ini berhasil, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mendapatkan masalah yang sama ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan bisa dijadikan acuan bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama. Jadi langkah yang pertama adalah kurangi volume air ya. Kita kuras kolamnya, kita sisakan antara 10 hingga 15 cm tingginya air. Nah ya, seperti itu. Setelah itu kita ambil ikan-ikan yang matinya, kita bersihkan semua. Kita bersihkan semua. Nah, ini akan saya ambil dulu ikan-ikan yang mati ya. Yang mati. Nah, baik. Setelah kita ambil yang mati-mati seperti ini, jika memang ada indikasi yang memang sudah mulai akan mati, bila perlu diambil, atau yang berpenyakitan kelihatan nampak jelas, diambil saja. Tapi ini sejauh ini masih sehat-sehat, yang lainnya tidak ada yang indikasi ada penyakitnya. Jadi cukup. Nah, setelah ini langsung kita kasih obat. Obatnya tidak saya kasih tahu mereknya ya. Ini karena nanti akan ada copyright masalah produk. Cuma saya kasih contoh gambar fisiknya saja seperti ini. Nanti jika mau tanya obat apa, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Karena ini mengandung promosi obat, bisa dilarang. Jadi saya cukup tunjukkan saja botolnya seperti ini. Setelah kita kuras, kita ambil yang mati-mati dan kita sisihkan yang jelek. Kemudian kita kasih obat ini. Ini nanti akan kita kasih sekitar 3 hingga 4 tutup botolnya. Pastikan sudah dikuras kolamnya ya, antara 10 hingga 15 cm tinggi airnya. Oke, langsung kita tuangkan. Kita kasih 3 tutup botol saja. Coba kita ratakan ya. Kalau obat ini sih untuk hampir semua jenis penyakit, bakteri, virus, kuman, berlendir, perutnya membesar, pakai obat ini insya Allah sih biasanya oke. Ini cara kita mengobati seperti ini.
kita kasih 3 tutup botol dulu. Nah setelah itu nanti kita biarkan antara sekitar 3 hingga 6 jam ya, kita biarkan. Setelah itu nanti akan kita kuras lagi airnya, kita bersihkan total, kita kasih air baru ya, dengan tinggi yang sama atau kedalaman yang sama. Setelah itu kita kasih obat lagi dengan takaran yang sama ya, setelah 3 hingga 5 jam nanti, sampai 3 kali, bahkan bisa sampai besok, bisa 2 hari seperti itu ya. Itu cara penanggulangannya. Jadi sementara kita biarkan hingga 3 hingga 5 jam sampai nanti, dan kita sambung dengan video yang nanti setelah 3 atau sampai 5 jam. Nah ini sudah 4 jam, sekarang jam 11, tadi kita mulai jam 7, sudah 4 jam. Nah sekarang ini akan dikuras lagi ya, kita ganti air yang baru. Kita kasih ini biar enggak ikannya, biar enggak lolos. Kita kasih penyaring. Kita bersihkan dulu lagi airnya, nanti kita isi air yang baru, kemudian nanti kita isi lagi dan dikasih obat lagi. Nah itu ya, air yang pertama sudah kita kuras, kita keringkan ya, sudah kita keringkan. Nah sekarang kita tambah lagi air yang baru, kemudian setelah itu akan kita kasih obat lagi yang kedua. Kita isi terlebih dahulu ya, kurang lebih sama seperti yang tadi, 10 hingga 15 cm ketinggian airnya. Nah ini sudah kurang lebih 10 hingga 15 cm kedalaman air. Maka akan saya tutup kerannya ya, sudah. Nah akan saya kasih obat lagi, 3 tutup botol lagi ya. Jadi seperti ini cara pengobatannya, hingga sehari nyampe 3 kali ya, 3 kali pengasapan seperti ini. Kita ratakan lagi. Nah ada juga yang sampai 3 kali dalam sehari. Nah yang sehari belum selesai sampai besok lagi, seperti itu cara pengobatannya, tergantung tingkat penyakitnya ya. Kalau penyakit ini sepertinya penyakitnya masih ringan, belum terlalu parah, jadi mungkin akan saya kasih cuman sehari ini saja ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian, tutorial cara memberi obat ikan yang mati yang disebabkan seperti penyakit ya. Dan obatnya adalah ini, saya nggak bisa menyebutkan mereknya. Mungkin bisa dilihat saja ya, saya bacakan manfaatnya ya. Membasmi bakteri dengan cepat dan efektif pada inti sel, menyembuhkan penyakit ikan seperti tubuh berdarah, parut besar, lendir mencair, borok busuk, sisik mengelupas, ikan sering nampak di permukaan, sirip rusak, ekor busuk, nafsu makan turun, insan merah akibat bakteri,
Pseudomonas sp dan Aeromonas sp. Kemudian ini bisa meningkatkan nafsu makan, aktivitas dan kekebalan tubuh ikan dan udang akibat serangan penyakit bakterial. Jadi manfaatnya banyak obat ini ya. Nah, itu dia caranya, tutorialnya. Untuk versinya mungkin masing-masing ya setiap teman ya. Kalau saya sih seperti itu cara pengobatannya. Ini berdasarkan para ahli-ahli ikan gabus yang memang terlebih dahulu lebih berpengalaman. Nah, jadi itu caranya. Nah, ini sekarang hari yang kedua teman-teman sekalian. Alhamdulillah tidak ada yang mati lagi. Jadi treatment yang saya lakukan kemarin bisa dibilang cukup berhasil. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan salah satu referensi teman-teman sekalian para petani ikan gabus untuk dijadikan acuan cara pengobatan ikan yang mati ya. Dan alhamdulillah ini cukup berhasil. Nah, kalau masalah teknis mungkin ada yang sedikit berbeda dengan yang lain, nggak masalah. Kita menggunakan cara-cara yang beragam tidak masalah, yang penting hasilnya sama. Hasilnya ikan itu bisa sembuh, sehat seperti biasa. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan acuan, bisa dipraktekkan jika ada teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Mudah-mudahan ini bisa membantu, memberikan inspirasi, motivasi ya, kepada teman-teman sekalian yang ingin membudidaya ikan gabus. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.